kepada Ragnar Orasmagun kali ini. Outside back coba dilewati Ragnar, cutback, Marcelino Ferdinand. Fakta menarik setelah Timnas Indonesia menekuk Arab Saudi di SUGBK, Timnas Indonesia memang berada di grup neraka. Yuk kita ulas sama-sama. Jika fans Garuda punya pendapat, silahkan tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa, bantu kami, like, komen dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Timnas Garuda Road to Piala Dunia. Di big game moments, bungkamlah para kritisi dengan penampilan, bungkamlah para kritisi dengan gol yang didamba. Ini Gelora Bung Karno, ini Marcelino Ferdinand, ini rumah dari Marcelino dan pasukan Garuda. Kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya diraih Timnas Indonesia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Arab Saudi ditekuk 2 gol tanpa balas semalam, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand jadi pahlawan di laga ini dengan 2 gol indahnya. Ada gangguan tadi dari Marcelino Ferdinand dan Faisal terbuka dari jarak jauh. Coba menguji Martin Pas yang setimpal dengan Tambahan 3 poin ini membuat langkah Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, karena mereka mengantongi 6 poin dan ada di urutan ketiga grup C. Yang berbuah, lempar ke dalam, peluang bagi Ragnar Orasmagun. Dan kali ini strike masih bisa dihalau. Ragnar Orasmagun tampil. Tim Jaya Itses dan kawan-kawan hanya berjarak 1 poin dari Australia yang jadi runner-up. Artinya, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up masih bisa dikejar. Begitu juga dengan kemungkinan ke babak playoff jika finish di urutan 3 atau 4. Ini depan tadi. Depan dari Sandy Walsh, kembali ada overload di sisi kiri. Butler! Kini tinggal bagaimana Timnas Indonesia tidak terpeleset dalam 4 laga selanjutnya, melawan Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Di sisi kanan, Saud Abdul Hamid umpannya bisa dihalau oleh Hogner. Ada recycle ke kanan lagi, Saud Abdul Hamid dengan Timnas Indonesia perlu bermain konsisten seperti saat melawan Arab Saudi semalam, karena dalam laga ini pemain bisa meminimalkan kesalahan. Ditambah dengan fighting spirit tinggi untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, setelah kekalahan 0-4 dari Jepang pekan lalu, 15 November 2024, Timnas Indonesia ada di dasar klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga akan mundur jika Timnas Indonesia kurang memuaskan. Plus dengan sorotan tajam dari publik kepada pelatih Shin Tae-yong. Bisa jadi beberapa hal itu yang memantik semangat juang pemain di lapangan. Hasilnya, 3 poin perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhasil didapat. Beberapa fakta dari kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bagaimana memang umpan sangat matang dari Sandy Walsh, sangat memanjakan. Ragnar tadi menyambut bola, tapi masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Arab Saudi Ahmad Al-Kassar. Pertama, Timnas Garuda selalu dapat poin saat hadapi Arab Saudi. Dari 6 poin yang dikumpulkan Timnas Indonesia, 4 diantaranya diraih ketika melawan Arab Saudi. Dalam 2 pertemuan, Indonesia selalu dapat poin. Pertemuan pertama, Merah Putih bermain imbang 1-1 di kandang Arab Saudi. Sedangkan pertemuan kedua semalam, kemenangan 2-0 berhasil dibuat. Dari segi permainan, sebenarnya Indonesia tidak banyak berubah dalam 2 laga melawan Arab Saudi. Main bertahan dan mengandalkan serangan balik. Untungnya, kali ini Marcelino Ferdinand bisa memaksimalkan 2 peluangnya menjadi gol.
Perlu diketahui, Arab Saudi tampil dengan dua pelatih berbeda saat menghadapi timnas Indonesia. Pertemuan pertama, mereka dipimpin pelatih ternama asal Italia, Roberto Mancini. Sedangkan semalam, mereka ditangani pelatih lama Hervé Renard. Kita lihat bagaimana raut putus asa dari permainan Saudi. Kegembiraan Indonesia. Ada Tom Haye, Rafael Strike, Indonesia. Fakta yang kedua, persaingan ketat, 4 negara punya poin yang sama. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat persaingan di grup C makin seru. 4 negara sama-sama punya nilai 6, yakni Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. 4 tim ini menempati urutan 3-6. Mereka hanya berjarak 1 poin dengan Australia yang ada di urutan kedua. Hanya Jepang yang kukuh di puncak klasemen dengan 16 poin. Impresif dari seorang Marcelino Ferdinand, pergerakan luar biasa seorang Verdong, eksekusi matang dari Ferdinand, anak muda berusia 20 tahun, tinggi 178 cm. Dengan begitu, semua negara di grup C masih punya kesempatan lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up. Selain itu, semua punya kesempatan sama menuju ke kualifikasi selanjutnya jika menduduki posisi 3-4. Ketatnya persaingan ini tidak terjadi di grup A dan B. Karena di dua grup lain, jarak tim posisi bawah dengan atas sudah lumayan jauh. Ini yang membuat setiap laga di grup C berlangsung sengit. Yang tampil sering bersama dengan timnas Indonesia, 28 kali tampil, 29 dengan 5 gol, U23 17 kali dengan 6 gol, U28 kali tampil dengan 4 gol. Kemudian fakta terakhir, brace pertama Marcelino di level senior. Marcelino Ferdinand pantas jadi pahlawan timnas Indonesia ketika menekuk Arab Saudi. Pemain 20 tahun ini membuat brace semalam. Ini jadi kali pertama dia membuat 2 gol untuk timnas senior. Sebelumnya, dia pernah 2 kali membuat brace untuk timnas Indonesia U23, yakni di ajang kualifikasi dan putaran final Piala Asia U23. Dia membuat 2 gol masing-masing ke gawang Chinese Taipei dan Yordania. Pemain yang dibesarkan oleh Persebaya Surabaya, pemain yang pernah berumput bersama dengan Kamil Zadirsi. Perlu diketahui, Marcelino sempat kehilangan posisinya di skuad utama timnas senior. Hanya saat melawan Australia dia jadi starter, sedangkan 4 laga lainnya diturunkan sebagai pengganti. Dia sempat mendapat cap sebagai pemain egois saat tampil di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Kini, Marcelino Ferdinand memberi jawaban saat kembali jadi starter ketika melawan Arab Saudi. Apa pendapat fans Garuda terhadap penampilan ciamik anak muda yang sering kena hujatan ini? Mulai sekarang kita semua sebagai fans timnas, harus bijak melihat setiap hasil pertandingan dan performa para pemain. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Timnas Indonesia Jaya, Garuda Terbang Tinggi.